Tuhan, haleluya. Perkenalkan, saya Esther Pangau. Saya adalah mahasiswi dari STT Rumah Murid Kristus. Saya duduk di semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video kali ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan, tetapi di sini saya akan lebih menekankan pada cara penggalian atau eksegesa ayatnya melalui konteks dan juga bahasa asli. Kita buka ayat firman Tuhannya dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 akan saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, saya percaya ini bukan firman Tuhan yang mungkin baru, karena firman Tuhan ini sudah banyak dikotbahkan baik secara di media sosial kita. Pasti kita sudah sering mendengar tentang firman Tuhan ini. Nah, tapi saat ini saya akan kembali atau menjelaskan tentang firman Tuhan ini. Langsung saja, pertama kita lihat dari konteks firman Tuhan ini ditulis. Nah, dimana dalam pasal 2 ini mempunyai dua perikop, yaitu hikmat yang benar dan juga hikmat Allah dan hikmat manusia. Artinya dia lebih menekankan pada hikmatnya kalau kita lihat di sini. Nah, di pasal sebelumnya pada pasal 1, di situ kita melihat cerita bahwa Paulus mengatakan jemaat di Korintus ini mereka terjadi perpecahan di antara jemaat-jemaat Korintus karena mereka memiliki golongan-golongan. Ada yang mengaku sebagai golongan Paulus, Apolos, Kefas, bahkan ada yang mengaku sebagai golongan Kristus. Artinya mereka tidak satu. Mereka mengklaim mereka mengikuti pemimpin yang berbeda-beda. Nah, sehingga di pasal yang pertama itu Paulus menekankan bahwa kebijaksanaan duniawi tidak dapat menyelamatkan, hanya melalui Kristus, karena Kristus yang dapat mempersatukan dan memberikan keselamatan. Nah, selanjutnya tema besar atau yang dapat kita simpulkan di 1 Korintus ini, dia membahas tentang hidup yang benar di tengah dunia yang rusak. Nah, kalau kita lihat juga firman Tuhan, kita memakai Alkitab manual seperti ini. Di bagian paling bawah Alkitab ini, kalau kita lihat di situ diberikan tanda tentang ayat yang ke-9 ini, dia berhubungan dengan Yesaya 64 ayat 4. Dimana kalau kita baca Yesaya 64 ayat 4 itu bercerita tentang keadaan orang Israel waktu itu, dimana Tuhan memberikan juga firman Tuhan ini, karena ini merupakan kutipan dari Paulus dari Perjanjian Lama, di mana pada Yesaya 64 ayat 4 di situ firman Tuhan berfirman kepada orang Israel bahwa Tuhan bekerja melampaui akal dari manusia. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari analisisnya. Nah, di sini akan kita pelajari, kita akan analisis bersama, yaitu satu kata, yaitu kata disediakan. Nah, kata disediakan ini kalau dari bahasa Inggris dia menggunakan kata has prepared. Nah, ketika saya melihat kajian morfologinya, dia merupakan kata kerja. Selanjutnya dia merupakan waktunya itu aorist, indikatif, aktif. Nah, aorist di sini kan suatu yang sudah pernah terjadi. Selanjutnya indikatif adalah suatu fakta, dan yang terakhir aktif itu adalah sebagai pelaku. Artinya kata disediakan ini sudah pernah terjadi atau belum, bukan berarti akan atau sementara, tetapi sudah pernah terjadi. Selanjutnya dari kata disediakan ini dari bahasa asli atau bahasa Yunaninya memakai kata hetoimaso yang berarti telah disediakan, siap sedia atau telah menyediakan, dan juga dari akar kata hetoimas atau siap sedia, tersedia atau sudah dikerjakan. Nah, itu berarti Allah menyediakan bukan sementara seperti saya katakan tadi, tetapi sudah dikerjakan, sudah pernah dikerjakan. Itu hanya satu momentum saja Allah menyediakan ini. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan ini, apa yang Allah sediakan? Secara cepat akan saya jelaskan. Di mana dalam 1 Korintus 1 ayat 18 di situ ada keselamatan. Di mana dalam 1 Korintus 2 ayat 7 ada hikmat Allah dan kemuliaan Allah. Ini yang Allah sediakan. Nah, selanjutnya kita melihat tentang narasi dari cerita ini. Kita menganalisis tentang keadaan Paulus dan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Kita bersama bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang ditulis Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah,
kondisi atau keadaan jemaat di Korintus pada waktu kita tahu sendiri bahwa kota Korintus adalah kota yang maju, yang penuh dengan filsafat. Artinya orang di sana itu pandai, mereka memiliki intelektualitas yang tinggi. Nah, sehingga jemaat Korintus itu mereka menilai kebenaran itu memakai hikmat manusia, memakai hikmat dunia, sehingga mereka seringkali salah dalam menerjemahkan kebenaran dari Allah ini, karena mereka tidak memakai hikmat Allah tetapi mereka memakai hikmat manusia. Artinya mereka menilai kebenaran sesuai dengan standar manusia, padahal banyak hal-hal rohani yang jujur saya kita tidak bisa pahami dengan logika kita sebagai manusia, seperti keselamatan tadi, seperti kemuliaan yang Allah janjikan. Kalau kita pakai logika kita secara manusia, kita tidak akan dapat mengerti. Itu sebabnya pada ayat yang ke-9 ini Paulus menekankan bahwa semuanya itu sudah disediakan Allah, keselamatan, hikmat Allah, kemuliaan. Tetapi kalau orang Korintus pada waktu itu ingin mencoba memahaminya menggunakan hikmat mereka tidak akan dapat memahami hal tersebut. Karena kalau kita baca dari dalam ayat yang ke-10, ayat selanjutnya di situ mengatakan hanya Roh Allah yang akan dapat menyatakannya. Hal itu sebenarnya tersembunyi, tidak dapat dipahami dengan logika manusia. Tapi itu semua yang disediakan Allah bagi manusia. Kita lihat di ayat atau bagian terakhir pada ayat 9 ini disitu mengatakan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ternyata Allah menyediakan ini bukan untuk semua orang secara itu, tapi di sini ditekankan kepada mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Ya, jadi itu apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang kita tidak pernah dengar, mungkin seringkali tidak bisa kita pahami dengan logika kita sebagai manusia. Itu semua disediakan Allah, yaitu tadi keselamatan, hikmat, bahkan kemuliaan dan kekal itu Allah sediakan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Dia, atau Allah akan menyatakannya kepada orang yang mengasihi Dia. Nah, sekarang kembali dalam kehidupan kita yang hidup di dunia yang semakin berkembang ini, yang semakin banyak pengetahuan ini, semakin banyak teknologi yang berkembang, kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menilai suatu kebenaran itu dari menggunakan hikmat kita sebagai manusia atau hikmat dunia, atau kita mau meminta pertolongan dari Roh Kudus, atau apakah kita mau memakai hikmat yang daripada Allah untuk mengerti semuanya? Karena hanya dengan hikmat daripada Allah, hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita akan mengerti semua kebenaran atau hal-hal rohani yang tidak bisa dipahami secara manusia. Tetapi kita juga harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan agar supaya hal tersebut dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.